dalam kondisi yang masih seperti kemarin seperti itu. Yaudah, kita tunggu di sini terlebih dahulu. Nanti kalau sudah siap melangkah ke arah selatan itu kan mungkin nanti tetap diarahkan jalurnya dari mana-mana supaya tidak diketahui oleh pihak mereka, Mas. Kalau misalnya saya sendiri yang diusik, mungkin saya masih bisa menahan. Tapi kalau orang-orang yang saya sayangi, ya seperti inilah gambarannya. Ya pasti, Mas. Apalagi itu anaknya Mas J. Mungkin saya diapa-apain masih bisa sabar. Cuman kalau orang-orang di sekitar saya yang disakitin, saya nggak bisa nahan sabar. Seperti misal contohnya Mas Putra disakitin, atau Mas juga disakitin, atau bahkan keluarga yang disakitin. Mungkin saya udah nggak bisa nahan sabar seperti itu. Itulah kenapa Allah menciptakan sebuah amarah, ya, menguji iman dan kesabaran kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Arman. Assalamualaikum, Kak. Gimana? Apa? Oh, ya sudah, terserah. Gimana informasi yang saat ini? Jadi seperti ini, Mas Arman. Hari-hari Mas J, anaknya Mas J itu diambil oleh salah satu makhluk. Ya. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui siapa pencurinya? Kita belum mengetahui pencurinya, tapi tadi Tuan Ishikawa itu mengetahui ciri-cirinya dan arah perginya itu kemana itu sudah mengetahui. Makhluk itu menggunakan jubah berwarna merah dan pergi ke arah selatan. Saat ini seisi kayangan semua sudah bersiap untuk turun tanpa terkecuali demi merebut kembali. Kami mendengar kabar dari Ki Ageng Belopatri. Ki Ageng Belopatri datang membawa beberapa mayat yang sudah tidak bernyawa. Ya, pasukan dari Ki Ageng Belopatri yang ikut menjaga itu, Pak. Dan beliau menceritakan semuanya. Maka dari itu saya turun ke sini untuk memastikan apakah ada informasi terbaru. Saat ini mereka sedang bersiap-siap. Bahkan Ki Senopati pun saya melihat sebuah amarah yang sangat luar biasa. Beliau tidak memperdulikan bagaimana nasib kayangan jika ditinggalkan semua makhluk yang ada di sana. Tapi yang jelas, kami semua mempunyai tujuan yang sama. Merebut Ari-Ari Zain Ali Abdullah. Dan saya ingin berpesan kepada kalian, terkhususnya kamu, jagalah anak ini. Anak ini sangat berbahaya. Jika sampai kunci yang ada di dalam dirinya, yaitu lodaya, terbuka, itu sangat berbahaya. Kau mengetahui sendiri bagaimana jika anak ini dikuasai oleh lodaya. Lodaya tidak mengetahui siapa teman dan siapa lawan. Yang ada
setiap makhluk yang ada di hadapannya akan dihabisi oleh Lodaya. Yang saya takutkan lagi, jika anak ini bersama keluarganya dan amarah itu semakin menjadi-jadi dan tetap menyala di dalam dirinya, yang saya takutkan kunci Lodaya akan terbuka, dan saat bersama keluarganya lah yang menjadi korban nantinya. Oke, ya nanti akan saya sampaikan kepada masjid pesan dari Mbak Sarman itu. Ya, selain kau sampaikan, kau juga harus tetap menjaganya. Kau tenangkan, jangan biarkan anak ini sendiri. Jika anak ini sendiri, pikirannya akan semakin kalut dan semakin tidak terarah dan sangat mudah dikuasai oleh amarah. Dan saat-saat itulah kunci Lodaya akan terbuka. Entah bagaimana caranya, dirimu harus menenangkan anak ini. Oke, Pak. Ya nanti akan saya jaga. Akan saya temenin terlebih dahulu untuk saat ini, Pak. Sampai benar-benar hari-hari dari anaknya itu bisa kita rebut kembali. Ya, ya. Dan saat ini ada yang mengabarkan berita ini kepada Raja Braga dan pasukannya. Alhamdulillah. Dan ada juga Ki Senopati yang menghampiri secara langsung menghadap Eyang Junjung Derajat mengabarkan berita ini. Jadi kesimpulannya, kita sudah tidak main-main lagi, dan kita tidak akan menganggap remeh musuh. Jika Ki Senopati sudah turun tangan, itu artinya masalah atau ancaman ini sangat besar. Di mana sebenarnya Zain Ali Abdullah adalah titisan, mohon maaf, saya tidak jadi berkata. Kenapa, Pak? Di sana apa? Tidak jadi. Saya takut mengatakannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin untuk saat ini Mbak Sarman belum bisa mengatakan kepada kita karena suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya semoga saja di lain waktu dan semoga permasalahan ini segera selesai. Mbak Sarman akan mengatakan semuanya tentang Zain Ali Abdullah. Ya, jika memang nanti sudah saatnya, saya akan mengatakan dan menjelaskan semuanya. Oke. Baiklah, mungkin saat ini saya akan membantu Ki Senopati dan pasukannya untuk mempersiapkan turun ke bumi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Matiin dulu kali ya, Mas. wabarakatuh. Mas. Mbak Sarman Mas Ariman, sama. Saya rasa sama seperti Tuan Sikawa, akan tetapi lebih berbeda. Mbah Sariman mengabarkan bahwa semua makhluk yang ada di Kayangan sudah disiapkan untuk melawan atau mencari siapa pencuri ari-ari dari anak masjid. Dan semuanya tidak terkecuali. Bahkan Ki Senopati pun jika dilihat dari raut wajahnya itu sangatlah emosi atau sangatlah amarah atas kejadian ini, Mas. Bahkan Ki Senopati sendiri menemui
Eyang Junjung Derajat untuk mengabarkan dan mungkin untuk meminta pertolongan atas kasus yang telah terjadi pada malam hari ini. Ada beberapa makhluk juga yang sudah disuruh oleh Ki Senopati untuk bertemu dengan Raja Braga untuk mengabarkan kasus ini. Dan tetapi kembali lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak raja atau makhluk yang sudah mencuri itu, Mas. Intinya ini semua makhluk yang ada di Kayangan sedang mempersiapkan itu. Apa seberbahaya itu, Mas? Kita belum pernah menemui sebuah masalah, bahkan masalah terberat pun yang kita alami. Mungkin entah di Wangon atau di sini tidak pernah dimana seisi Kayangan semua turun, ditambah lagi pasukan Raja Braga, dan masih ada lagi yang Junjung Derajat. Mungkin ini masalah yang sangat besar karena tadi Mbah Sariman mengatakan bahwa Zain Ali Abdullah itu adalah anak titisan Dewi. Sudah sampai di situ saja. Mbah Sariman tidak berani mengatakan itu semua kepada kita karena ya mungkin takut terjadi apa-apa, dan mungkin saya juga Mbah Sariman itu menjaga supaya kita ini benar-benar fokus menyelamatkan terlebih dahulu. Jika sudah terselamatkan, kita baru dikasih tahu, Mas. Mungkin kalau kita sudah tahu dari sekarang, cara berpikir kita untuk mengambil atau merebut ari-ari itu akan dikuasai oleh emosi karena mengetahui apa yang sebenarnya. Ada anak titisan, udah berhenti di situ udah. Masalah tidak berani mengatakan. Intinya kita disuruh fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita berusaha bagaimana caranya mensusun strategi untuk bertemu dengan makhluk itu dan berhasil mengambil. Intinya itu dulu. Tapi apa Mas Putra ingat di mana beberapa malam yang lalu ada pula yang mengatakan entah Mbak Sariman atau siapa ya, atau Ki Ageng Balapati, jika memang nanti pada jalannya anak saya itu lebih kuat dari saya, dan mungkin saat ini jika diukur, jika dibandingkan anak saya nanti dan saya saat ini, itu saya hanya seperempatnya. Itu kalau tidak salah malah Ki Senopati sendiri. Ki Senopati sendiri Mengatakan seperti itu. Udah, kalau tidak ya kita matikan terlebih dahulu, Mas. Mati dulu. Kita sambil menunggu informasi lebih lanjut.